Halo, salam sehat Indonesiaku. Senang sekali bisa ketemu dengan Anda hari ini di program Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Sudah siapkah Anda untuk mendengar kisah menarik satu perjuangan kesehatan dari individu Indonesia yang berani tampil tegar. Kalaupun ada masalah kesehatan dia nggak menyerah. Kalaupun dia sedang tidak baik-baik saja bukan berarti keadaan akan selamanya tidak baik-baik saja. Saya percaya ini bukan hanya soal narasumber kami hari ini, tapi juga tentang Anda, pemirsa Go Healthy. Narasumber kami hari ini adalah seorang pekerja keras. Beliau ingin berbagi kisah dengan Anda, tapi sebelum saya menjelaskan lebih jauh dan ada tanya jawabnya, termasuk didampingi dengan dua praktisi kesehatan, saya ingin Anda menyimak video profil dari narasumber kami berikut ini. Wong Sandi Surya. Akibat kebiasaan makannya yang kurang sehat, ia dikatakan memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Bagaimana tidak, dulu hampir setiap minggu, dirinya rutin mengkonsumsi makanan berlemak, bahkan dalam porsi besar. Alhasil, kolesterol tinggi pun jadi tidak terhindari. Ia mengaku khawatir, kolesterolnya yang tinggi ini bisa berujung jadi komplikasi, seperti stroke dan penyakit jantung. Apalagi dirinya juga memiliki pengalaman pahit dengan kadar kolesterol tinggi. Sang ayah meninggal dunia setelah terkena penyakit jantung. Maka dari itu, Sandi mulai merubah pola hidupnya menjadi lebih sehat dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Kini, kadar kolesterolnya sudah stabil di angka 120. Badannya pun terasa lebih segar dan ia semakin yakin dapat menua secara sehat. Menua secara sehat adalah doa di akhir kalimat. Inilah Pak Sandi. Salam sehat Pak Sandi. Terima kasih Bang Coki. Ada Mas Boyke, ada juga Mas Nurman. Sehat semua? Iya. Alhamdulillah sehat Mas Coki. Ya, dan pemirsa ingat selalu salam sehat dan bahagia. Setuju banget. Pak Sandi sekarang usia 57 tahun ya Pak ya? Ya, Betul. 57 tahun betul. Apa yang terjadi di usia 40-an tadi waktu Bapak sampaikan dalam sebuah video? Kalau saya lihat Bapak fit di umur 57, dulunya nggak fit-fit amat ya Pak ya? Nah, apa yang bikin Bapak dulu sempat kendor? Ya, biasalah manusia kan lebih mengikuti kenikmatan, hedonisme daripada untuk buat sehat kan perlu ekstra. Menjadi problem di umur 50-an lebih itu tidak nyaman dibuat badan saya. Saya diam-diam, saya mulai berpikir kalau sampai ini saya diamkan saya ngeri pada stroke. Ngeri kalau sampai kena stroke. Iya, Itu kan betul. saya takut sekali. Pada saat pandemi ini kan banyak di rumah. Saya jadi iseng perhatikan nih yang untuk acara Go Healthy ya. Saya lihat perhatiin apa iya ya teknik laser ini bisa membantu. Saya problem dengan kolesterol. Selalu itu saya udah minum obat, survei, tes, turun tidak banyak. Tapi amazing, saya tidak nyangka saya pakai itu dengan teknik laser ini, loh kok bisa di bawah 200 langsung otomatis. Bahkan saya kan sering peger ini layar segala macam. Dan dokter mengatakan ya itu pasti coba kamu cek kolesterol, ya tinggi selalu. Tapi amazing dalam sebulan saya komit, saya pakai terus ya. Ternyata setelah 1 bulan itu bisa di bawah 200. Lalu saya mulai rutin. Kalau boleh tahu Pak Sandi, makannya Ya, apa aja yang jadi paling gimana? suka dulu? Jadi Nah gimana? ini jangan ikuti saya ya, waktu itu saya ya karena jabatan posisi sering mengundang klien atau tim ya untuk makan all you can eat. Dan saya senang tuh jadi kalau makan tuh makan daging terus gitu ya. Tapi setelah karena pokoknya saya mulai awareness di pandemi ini, saya sangat takut sekali dan berarti anytime bisa aja gone. Kalau gone sih nggak apa-apa. Yang saya takutnya setengah mati. Nah, Tidak hidup, tidak mati. Ya, itu kan repot itu banget, saya Mas. setuju banget itu. Iya. Kalau gone langsung sih nggak apa-apa. Tapi gone, tapi tidak gone, Half tapi gone. ngerusahin semua orang. Istri mesti nyuapin, ke kamar mandi mesti digendong. Iya. Apa kita mau seperti itu? Iya. Beruntung beliau melihat tayangan, beliau juga sadar bahwa itu terjadi pada orang tuanya. Saya jangan. Beliau juga sadar bahwa makanan saya memang amburadul. Tetapi akhirnya sadar juga bahwa ada teknologi yang bisa membantu, ya kan? Correct. Yaitu Betul teknologi sekali. yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah. Tadi kan Pak Sandi bilang bahwa ada pengalaman dari orang tuanya
yang sudah di bypass. Iya, Ya. iya betul. Nah, Diceritakan bypass ini tadi. mungkin pemirsa di rumah bingung nih. Bypass ini seperti apa sih sebenarnya? Nah, bypass jantung ini dia fungsinya adalah untuk mengalirkan aliran darah di area-area jantung. Karena yang namanya jantung ini butuh juga aliran darah. Iya. Nah, tapi ada beberapa aliran darah yang biasanya tersumbat. Misalkan terjadi penyumbatan. Terjadi beberapa penyumbatan di tempat pembuluh darah di bagian jantung. Misalkan di bagian sini satu, kemudian di bagian bawah sini satu, kemudian di bagian bawah sini satu lagi. Biasanya kalau sudah ada 3 penyumbatan, biasanya dokter tidak menyarankan untuk dilakukan yang namanya kateterisasi atau pemasangan ring lagi. Biasanya langsung ke bagian bypass jantung. Nah, bypass jantung itu nanti dia akan menyambungkan pembuluh darah besar langsung ke bagian pembuluh darah di bagian bawah sumbatannya. Sehingga pembuluh darah yang tadinya tersumbat yang tidak bisa teraliri lagi dengan darah, ini bisa teraliri dengan baik lagi. Jadi yang namanya nutrisi, oksigen, ini bisa dihantarkan dengan baik ke bagian-bagian jantung. Mencegah terjadi yang namanya kematian jaringan pada jantung atau serangan jantung, Mas Coki. Kalau kita ingin menua dengan sehat tuh tadi kan, menua dengan sehat, ya atur dari sini, dari awal dengan melakukan pola hidup sehat, pola makan, pola tidur, pola manajemen stres, pola olahraga, plus tadi seperti yang dilakukan, sadar dong kita bahwa kita juga bisa dibantu, di backup oleh teknologi kalau memang perilaku kita juga belum sempurna untuk setuju. melakukan hal-hal keempat pilar tersebut. Betul. Jadi Pak Sandi, salah satu yang memicu Bapak, memotivasi diri Bapak untuk tampil hidup sehat, itu adalah juga karena orang yang Bapak kasihi Iya. mengalami masalah kesehatan dan harus berpulang. Betul. Karena abai terhadap kesehatannya, yaitu ayahanda sendiri. Iya, iya. Kolesterol dulu beliau. Kolesterol dan juga harus di bypass karena Iya, saya sudah iya. bawa papa saya untuk dipasang ring sudah tidak bisa. Dokter. Dokter langsung bilang kalau mau bagus langsung bypass seperti kayak Mas Norman tadi bilang. Ini adalah kisahnya Pak Sandi. Saya bacakan bagaimana riwayat beliau sebelum menggunakan teknologi laser. Masalah kesehatan adalah kadar kolesterol paling tinggi 275, betul ya Yes, Pak Sandi? Kemudian kerap terasa sakit di tengkuk, ini yang bikin orang gak nyaman, pasti terganggu produktivitasnya. Tapi beruntung beliau adalah pemirsa setia Go Healthy yang juga teredukasi oleh apa yang disampaikan oleh para narasumber kami di sini. Setelah menggunakan teknologi laser, maka kadar kolesterolnya turun jadi 120, tekanan darahnya stabil di 110/80. Badannya seger Pak, fisik sekarang? Banget Saya lihat tadi ada gambar Bapak berolahraga, berat badan turun juga kan? Turun Karena juga. aktif ya, Yes, beraktivitas dalam olahraga yang sehat. Kemudian kualitas tidurnya gimana? Betul meningkat? nyaman sekali. Nyaman sekali. Oke, good. Ayo buka wawasan, buka hati dan terimalah masukan dan didikan termasuk cerita dari narasumber kami kali ini. Kalau Anda belum menggunakan teknologi laser, ini waktunya Anda memegang erat teknologi laser dan menggunakannya untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda. Go Healthy segera kembali untuk Anda. Kembali lagi di Go Healthy. Kami hari ini mendatangkan seorang profesional di bidang perencana keuangan sekaligus proteksi bagi setiap individu yang membutuhkan. Dan penting bagi seseorang dengan profesi tertentu untuk menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang lain yang mengikuti gerbongnya. Anda menjalani profesi sudah berapa lama? Totalnya berarti 32 tahun. Ketika Anda sedang sakit, ketika kolesterolnya lagi tinggi, gimana cara Anda menjelaskan kepada nasabah bahwa saya juga bisa lemah loh gitu? Yang pertama saya memberi contoh kepada calon nasabah saya pada saat kolesterol tinggi, saya bilang saya pun tinggi, saya harus minum obat. Nanti sudah normal kembali baru saya ajukan. Artinya baru bisa diterima. Jadi poin pertama semua orang tidak mau kena ekstra premi. Jadi harus sehat. Tetapi setelah saya sadari yang hakiki adalah sehat itu bukan cuma karena mau ambil proteksi baru untuk perhatian kesehatan, tidak. Harusnya adalah kontinuitas, itu yang terpenting. Makanya saya iseng aja lihat nonton ini apakah benar ini pakai teknologi laser bisa membantu. Karena juga banyak saya kan hasilnya banyak, testimoni bagus. Dan exactly kok cocok di tubuh saya pakai. Dalam 1 bulan saja saya review lagi cek lagi,
turun dari 200 menjadi 120. Itu yang makanya saya ingin juga semua nanti nasabah saya yang punya problem yang sama supaya mereka bisa memakai dan mencoba untuk meyakini dan tes untuk dirinya sendiri cocok apa tidak. Mencegah komplikasi yang akan mungkin terjadi lebih baik daripada mengobatinya. Dengan cara apa? Tentu menjalankan pola hidup sehat, tentu menggunakan teknologi yang memang sebabnya di darah pembuluh darah, ya teknologi itu mestinya digunakan untuk darah dan pembuluh darah. Ketika teknologi laser itu digunakan, yang pertama, mengapa sampai Pak Sandy kolesterolnya turun? Yang namanya kolesterol yang muter-muter di dalam pembuluh darah, di dalam darah kita itu akan diubah menjadi energi. Lalu orang yang sudah pembuluh darahnya kental karena kolesterol, gula, itu biasanya cenderung menempel ke ping darahnya. Dia dicegah oleh si teknologi laser. Yang sudah menempel dia diuraikan. Dan pembuluh darah yang kaku akibat proses penuaan, akibat kolesterol yang tinggi tadi, itu dikembalikan, dilenturkan kembali oleh yang namanya mekanisme nitric oxide. Sehingga tekanan darah Bapak dikatakan tadi, saya stabil tekanan darahnya, iya. Dengan teknologi laser yang memang khusus untuk darah dan pembuluh darah. Nitric oxide itu ada di seluruh pembuluh darah kita. Ya, terutama ini kan di pergelangan tangan kita ini dia ada yang namanya dua pembuluh darah besar. Ada arteri radialis, ada arteri ulnaris. Nah, pembuluh darah di bagian pergelangan tangan kita juga akan mengeluarkan yang namanya nitric oxide. Nah, di sini juga terdapat yang namanya titik-titik akupoin. Nah, titik-titik ini bisa dirangsang dengan yang namanya misalkan tusukan, kemudian berkembang lagi dengan tekanan, listrik, dan yang paling terakhir ini bisa dirangsang dengan yang namanya teknologi laser. Jadi titik akupoin ini berfungsi untuk menjaga kesehatan kita. Jadi penting sekali kita untuk menggunakan yang namanya teknologi laser dari sekarang. Jangan tunggu sampai ada gejala dulu baru mau sadar. Pak Sandi, Bapak pakai teknologi laser, lalu Bapak merasakan juga manfaatnya. Bapak punya perasaan yang lebih positif, positive vibes ya. Seger badannya, produktivitasnya lancar. Orang kan pasti lihat perbedaannya ya Pak ya. Contohnya nasabah Bapak, apa kata mereka tentang keadaan Bapak? Exactly Bang Coki. Mereka pas ketemu lagi udah lama ya. Kok lu malah awet muda? Dalam arti jangan bahasa marketing deh ya. Tapi dia bilang betul. Oh, kamu mau tahu rahasianya? Terus saya sampaikan sebenarnya ya pada saat itu saya iseng nonton di Go Healthy dan saya coba. Dan exactly apa yang saya pakai itu teknologi laser sangat bermanfaat. Itulah yang saya masakan untuk encourage kepada nasabah-nasabah saya, teman keluarga saya. Bahkan istri saya sendiri pun saya anjurkan untuk pakai walaupun dia tidak ada masalah dan maintain untuk kesehatannya. Pemirsa, kami ingin sampaikan sebuah cerita lain juga dari orang-orang yang menggunakan teknologi laser. Anda mesti dengar banyak sisi supaya semakin yakin dalam memilih teknologi laser. Dan dilanjut setelah cerita dalam bentuk video, ada diskusi menarik yang juga akan menginformasikan kepada Anda cara mendapatkan teknologi laser. Selamat menyimak. Kebetulan saya nggak ada keluhan apa-apa ya, selain mungkin kolesterol aja sih. Setelah saya menggunakan alat itu, banyak perubahannya, efeknya ke diri saya. Jadi saya lebih fresh. Dulunya saya sempat ada kolesterol ya, itu setelah saya cek lagi, alhamdulillah udah normal lagi. Terus tensi juga nggak ada masalah. Untuk masalah tidur juga saya lebih nyaman ya. Nah, pemirsa, itu tadi cerita dari salah satu masyarakat yang sudah merasakan betul-betul manfaat terbaik dari menggunakan teknologi laser. Bukan begitu Bapak Panji? Benar sekali, dan kita selalu happy ya Mbak Tantri ya ketika mendengar ada perubahan dalam kehidupan seseorang berkat menggunakan teknologi laser. Nah pemirsa, penasaran nggak sih teknologi laser seperti apa ya yang digunakan oleh Pak Sandi dan juga keluarga? Ini namanya adalah Aku Laser dari Gogomol. Jadi cara kerjanya itu gimana Mas Panji? Itu kan menyinari dari tangan kiri dengan titik-titik akupressure-nya gitu ya? Betul, akupunturnya. Jadi begini ya, Mbak Tantri juga pemirsa di rumah. Ketika kita menggunakan Aku Laser ini di pergelangan tangan kiri kita, nantinya nih sinar laser, dia akan menyinari pembuluh darah nadi kita sekaligus titik akupuntur. Ada HT4, 5, 6, 7, PC6, PC7, yang kemudian ketika kita
kombinasikan, dia akan bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Karena nanti sinar lasernya ini akan menyinari aliran darah yang melewati pembuluh darah tersebut. Terus kemudian diserap energi laser, dibawa deh ke seluruh tubuh yang bermanfaat membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah, pemirsa pengen punya, pengen menghadirkan alat ini di rumah? Wah, Mas ini- Panji, ayo kita ajak pemirsa sama-sama wajib punya banget nih. Betul sekali pemirsa. Anda kan sudah tahu ya bagaimana manfaat teknologi laser dalam hidupnya Pak Sandi dan juga keluarga. Anda juga sudah tahu bagaimana pentingnya kita untuk menjaga kesehatan supaya kita bisa terhindar dari berbagai macam komplikasi. Nah, sekarang yang perlu Anda tahu dan lakukan adalah mendapatkan dan merasakan manfaat dari Aku Laser persembahan Gogomol. Ayo hubungi nomor telepon yang tertera atau WhatsApp kami sekarang juga. Dan dapatkan info lengkapnya bagaimana Aku Laser bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Nah, ingat ya pemirsa, sekarang juga ayo rasakan manfaat terbaik yang bisa Anda dapatkan tidak hanya untuk Anda, tapi juga untuk satu keluarga. Dok, kapan sih waktu yang paling tepat untuk melakukan olahraga? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, tidak ada waktu terbaik yang bisa cocok di semua orang. Olahraga itu tailored, specialized, tergantung dengan kondisi masing-masing orang. Dalam menentukan waktu tentunya harus disesuaikan dengan waktu bekerja, waktu tidur, dan waktu sehari-hari orang tersebut. Olahraga di pagi hari punya keunggulan. Lebih segar udaranya, orang lebih sepi sehingga polusi lebih kurang dan bisa menikmati udara yang masih fresh. Olahraga di siang hari pun tidak masalah, andaikan memang waktu luang ada di siang hari. Olahraga di malam hari pun andaikan memang hanya bisa dilakukan saat itu, juga memiliki keunggulan-keunggulan asalkan yang terpenting adalah tidak mengganggu waktu recovery atau waktu tidur. Sehingga recovery dan latihan berbanding lurus 1:1 dan bisa mengoptimalkan tubuh. Jangan lupa juga gunakan teknologi laser ya. Itulah tips dan trik dari para praktisi kesehatan kami untuk Anda pemirsa. Tinggal dijalankan, dilakukan saja secara konsisten ya. Kembali ke narasumber kami hari ini, dialah Pak Sandi dan ini yang terjadi. Dia menggunakan teknologi laser karena ada keluhan kesehatan. Kolesterolnya sampai di angka 275 karena terasa sakit di tengkuk. Beliau nonton Go Healthy dan setelah menggunakan teknologi laser akibat dari edukasi ini kadar kolesterolnya turun jadi 120, kemudian tekanan darahnya stabil, betul Pak? Betul Sampai sekali, sekarang Bang 110 ya? Yes. Kemudian juga badan terasa lebih segar, nyeri di tengkuknya hilang, kualitas tidur meningkat. Dan saya pikir ini adalah kesempatan dari Pak Sandi untuk memberikan semangat kepada rekan-rekannya sesama profesi dan juga pada masyarakat banyak. Mari kita dengar apa yang ingin beliau sampaikan. Satu hal yang saya ingin sampaikan adalah bukan berarti karena saya dari dunia proteksi, kalau sudah memiliki proteksi lalu kita hidup bebas, cuek saja karena sudah ada pengamannya. No, justru kita memanage resiko tetapi kita juga harus memanage pencegahan sebelum terjadinya. Maka saya berikhtiar. Satu hal lagi ya kita harus pola hidup yang sehat dengan olahraga teratur, ya harus disiplin dan memakailah sesuai dengan kebutuhan. Karena setiap manusia beda-beda. Saya untung sinyal tubuh saya itu begitu peka. Dengan pegel di badan tengkuk saya periksa dengan labnya, ini tinggi. Itu saya membuat aware dan saya coba. Dan kepada semua masyarakat Indonesia yang menonton di sini, silakanlah gunakan. Tidak ada salahnya kita lakukan ikhtiar ini untuk kesehatan tubuh kita. Beliau itu ya dalam menjaga kesehatannya, lihat, beliau mengubah pola hidup. Beliau tetap melakukan check up kesehatan. Lalu ketika dokter yang memberikan obat, beliau juga meminum, tapi beliau menambahkannya dengan teknologi. Ya, teknologi yang memang beliau tahu bahwa itu memang bekerja untuk darah dan pembuluh darah. Nah, si teknologi laser ini pemirsa berkembang, tadi saya katakan berkembang terus-menerus dari cuma yang merah, sekarang sinarnya juga menjadi yang ditambahkan dengan yang biru, ditambahkan dengan yang kuning. Yang merah tadi jelas untuk pengentalan darah. Yang biru untuk pembuluh darah yang kaku. Ya. Nah ini yang sering dilupakan, sinar yang kuning. Kenapa sih kelihatan Pak Sandi awet muda? Sampai nasabahnya mengatakan demikian. Karena tadi
Ya, tidurnya cukup. Kenapa tidurnya cukup? Si sinar kuning ini dia mengaktifkan hormon yang namanya melatonin. Hormon tidur yang kita semakin tua semakin berkurang. Nih khususnya buat ibu-ibu yang memasuki usia menopause. Para pria yang memasuki usia andropause tidurnya kurang itu tanya saja. Kita akan uring-uringan, akan mudah terserang penyakit. Ya. Yang kedua, sinar kuning ini mengaktifkan lagi yang namanya hormon endorfin. Hormon yang menimbulkan rasa bahagia. Tidurnya cukup, nyenyak, bangunnya segar, ditambah dengan rasa bahagia, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita akan tampil awet muda, kita akan tampil dengan jarang kita menjadi sakit karena imunitas kita pun meningkat. Penting sekali kita untuk menjaga aliran darah ke area kepala kita ini tetap lancar. Nah, salah satunya ini kita bisa manfaatkan teknologi laser. Karena kan saat ini teknologi laser ini ada yang bisa dimasukkan ke rongga hidung langsung. Fungsinya adalah untuk meningkatkan aliran darah ke bagian kepala dan menjaga aliran darah tersebut tetap dalam keadaan baik. Sehingga fungsi-fungsi yang saya sebutkan tadi tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Dan jangan lupa, teknologi laser ini seperti yang Mas Boyke tadi jelaskan terus berkembang setiap tahunnya. Dan sekarang juga ada teknologi laser yang bisa kita pakai secara lokal. Fungsinya adalah untuk mengurangi yang namanya rasa nyeri, mengurangi peradangan, dan juga memberikan regenerasi di area-area tersebut. Sehingga area yang tadinya mengalami kerusakan bisa ditingkatkan regenerasinya. Kita di sini sudah ada contohnya dan pemirsa di rumah tinggal take action aja untuk menggunakan teknologi laser sejak dini. Terima kasih Mas Boyke, terima kasih Mas Nurman, terima kasih Pak Sandi. Sukses selalu buat kita semua. Dan pemirsa Go Healthy, kolesterolnya tinggi, ya di atas normal ya. Sudah mulai jadi keluhan sekarang ya. Kayak Pak Sandi waktu itu ya. Gunakan teknologi lasermu sekarang juga. Termasuk Anda yang punya masalah diabetes dan juga tekanan darah yang sulit distabilkan. Teknologi laser hadir untuk Anda. Dan berikut adalah diskusi menarik yang harus tetap Anda simak. Termasuk bagaimana cara mendapatkan teknologi laser. Silakan. Coki, terima kasih banyak. Tuh kan Mas Panji seneng ya dengarnya kalau sekarang tuh Pak Sandi udah jauh lebih sehat, lebih seger tidurnya, enak. Yang penting kolesterolnya terkontrol. Betul banget. Jadi ini loh, ketika kita menggunakan teknologi laser ya untuk membantu melengkapi upaya hidup sehat kita, ini bukan hanya membantu untuk mengurangi kolesterol yang berlebih, tapi ini juga bisa membantu mengubah hidup kita loh. Ya kan, hidup kita bisa menjadi lebih berkualitas, kita bisa lebih bersemangat, lebih produktif, dan lebih bahagia dalam menjalani hari ya. Hidup berkualitas karena menggunakan teknologi laser yang berkualitas juga. Harus. Gini dong, kalau misalnya kita mau memilih alat kesehatan nih Mbak Tantri dan juga pemirsa di rumah, yang Anda cari itu apa sih? Manfaat. Yes, yang nomor satu itu pasti yang kita cari adalah bagaimana apakah alat ini bermanfaat atau tidak untuk kesehatan tubuh kita. Untuk itu, pastikan yang Anda pilih ini adalah alat kesehatan yang udah terdaftar nih, memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Jadi terjamin keamanannya. Nah, Aku Laser dari Gogomol tentu saja sudah memiliki nomor izin edar resmi dan ada garansi resmi untuk suku cadang. Aku Laser Anda pasti akan memiliki garansi sampai dengan 1 tahun. Kita bahkan nih tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga. Service center tersedia selalu di Alam Sutra. Kalau Anda menggunakan Aku Laser dari Gogomol, pilih yang dari Gogomol ya. Kenapa? Karena kami ini sudah memiliki pengalaman menghadirkan teknologi laser sejak 2011 loh ke Indonesia. Yang artinya apa? Sudah banyak yang pakai, sudah banyak juga yang merasakan. Jadi sekarang adalah giliran Anda dan juga keluarga untuk ikut nih merasakan manfaat dari Aku Laser. Pemirsa setia Go Healthy, ayo Anda sudah tahu nih apa saja cerita-ceritanya orang-orang yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Sekarang adalah waktunya Anda untuk ikut menjadi bagian dari orang-orang yang merasakan manfaat teknologi laser persembahan dari Gogomol. Hubungi nomor telepon yang tertera atau WhatsApp kami sekarang juga. Dan rasakan manfaat terbaik dari Aku Laser persembahan Gogomol. Iya pemirsa, sekarang juga nomornya sudah ada di layar kaca Anda. Langsung hubungi untuk bisa merasakan manfaat terbaik teknologi laser tentu saja dari Gogomol.